Oke, teman-teman, selamat datang lagi di tutorial peristiwa perpindahan. Kali ini kita masuk ke chapter ketiga dari buku Fundamentals of Heat and Mass Transfer yang emang dipakai dalam perkuliahan sama Bu Lili ya. Yang emang dipakai dalam perkuliahan sama Bu Lili. Kali ini kita masuk ke chapter yang ketiga, One Dimensional Steady State Conduction. Jadi sebenarnya di chapter 2 udah banyak nih disinggung atau dibahas tentang proses-proses yang one dimensional dan juga steady state conduction. Nah, kali ini bakal mungkin dieksplor lebih jauh ya tentang proses ini. Kita masuk yang pertama, kita melihat bidang dinding ya. Kita lihat di bidangnya dinding lah. Yang paling sering jadi model dalam buku ini sebenarnya. Kalau kita lihat di gambar lah ya. Ini seperti ini, jadi ada suhu fluida panas misalnya, kemudian fluida dingin, sehingga akan ada suhu fluida di permukaan kayak apa, kemudian akan berpindah panasnya dari yang panas ke dingin kayak gitu. Jadi setupnya kalau kita pengen menghitung temperatur distribution ya, kita punya plane wall, kita punya bidang dinding dengan fluida panas di satu sisi dan fluida dingin di sisi yang lain. Maka kalau kita tulis pakai heat diffusion equation ya, kalau kita set ini sebagai steady state, maka tidak ada storage gitu ya. Kita ambil juga nih misalnya kita asumsikan satu dimensi one dimensional, jadi dx saja diambilnya kayak gitu ya, dan tidak ada generasi, jadi pure hanya faktor ini aja, faktor dari perbedaan atau gradien suhu aja kayak gitu. Nah, kalau kita solve untuk nilai apa namanya, ini kalau K-nya konstan kan kita bisa keluar dari turunan terus kita integralkan 2 kali ya. Karena kita ngelakuin integral 2 kali, maka kita akan otomatis punya 2 konstanta yang harus diselesaikan. Ada C1 dan ada C2. Kita selesaiinnya nanti pakai boundary condition yang tipe Dirichlet, yang pakai suhu permukaan itu konstan. Walaupun yang biasa kita ketahui adalah suhu fluida, jadi kita tahu suhu fluida di sini masuk berapa ya. Tapi kita biasanya kan jarang tahu untuk suhu permukaan gitu. T surface itu jarang kita tahu. Tapi kita tetap pakai T surface sebagai boundary condition karena kita tahu T0, T di X sama dengan 0 itu adalah surface 1 dan T di jarak L ya, di ketebalan L adalah surface kedua kayak gitu. Karena nanti akan kita hubungkan ke T dari fluidanya lewat surface energy balance. Kalau kita masukin ketika X-nya 0 dan ketika X-nya L, kita akan dapat konstanta-konstantanya, sehingga nanti persamaan untuk suhu ya, distribusi suhu itu mengikuti persamaan ini. Jadi suhu permukaan 2 dikurang 1 X per L ya, ini posisi dibagi L ya, ketebalan tambah suhu permukaan yang ada di sisi kiri atau yang di sisi panas gitu. Jadi untuk konduksi satu dimensi steady state juga dan tanpa generation, distribusi suhu itu bentuknya kalau kita lihat tuh linear. Jadi kayak gini nanti bentuknya ya. Ini bentuknya linear aja. Bentuknya linear. Jadi ini bentuk garis lurus. Berikutnya, kalau kita mau tahu heat rate and flux-nya, heat rate-nya seperti ini ya. Heat rate seperti biasa, tinggal dt per dx-nya kita ganti aja. dt per dx nggak diganti malah ya, tetap Ka kali TS1 kurang TS2 per L gitu. Untuk flux berarti kan nanti tinggal dibagi sama A aja. Ini sederhana. Yang kedua, kita mau tahu namanya thermal resistance. Nah, ini konsep yang paling powerful ya sebenarnya di chapter ini. Jadi kita menganalogikan sistem panas kita itu seperti listrik. Jadi ada tahanan atau hambatan panas sebenarnya. Jadi kalau kita definisikan resistansi sebagai driving potential atau transfer rate itu, kita akan punya ini ya, thermal resistance untuk konduksi datang dari TS1 kurang TS2 per Qx, atau resistansinya adalah L tebalnya per thermal conductivity kali luas permukaan gitu. Kalau untuk konveksi tinggal diambil aja dari Newton's law of cooling ya, dari sini kita akan dapat 1/HA kayak gitu. TS min T infinite per Q itu adalah hambatan thermal untuk konveksi. Nah, ini analogi dari hukum Ohm sebenarnya.
Ya, yang kita mau ambil sebenarnya bagian sini L per KA dan 1 per HA. Kemudian ada 2. Adapun resistansi untuk radiasi ya. Resistansi untuk radiasi itu juga sama. Karena kita ada analogikan dia dengan konveksi, maka dia sebenarnya 1 per HR ini adalah koefisien untuk radiasi dikali A-nya. Dikali sama luas permukaannya. Maka kalau kita susun kemudian material secara seri, kayak begini misalnya. Jadi misalnya ada proses konveksi, ya kemudian ketemu konduksi, kemudian ketemu konveksi lagi atau radiasi, maka kita bisa bikin penjumlahan resistansi itu kan secara seri, yaitu langsung dijumlah per H1A tambah L per KA tambah per H2A. Ya ini contohnya. Dengan Qx-nya tetap yang paling awal itu adalah fluida per jadi sini adalah arusnya beda, berarti beda potensi R-nya. Jadi ini V sama dengan IR, ya I kali R gitu ya. Kemudian karena Qx ini adalah atau arusnya ya, Kalau di listrik arus ya, tapi kalau di sini panas. Laju perpindahan panasnya itu konstan di seluruh rangkaian, maka kita bisa tuliskan Qx sama dengan ini sama dengan ini sama dengan ini gitu ya. Jadi ini sebenarnya persamaan ini aja ya, persamaan penghubung aja kayak gitu. Nah, gimana kalau kita punya komposit? Ya, dindingnya komposit, artinya dindingnya berlapis. Artinya apa? Artinya setiap lapisan itu dia punya tahanan atau resistansi yang berbeda-beda gitu. Jadi Qx itu tergantung dari suhu fluida di ujung-ujungnya sebagai beda potensialnya, sebagai driving force. Kemudian kita jumlah ini, ada komposit A, ada komposit B, ada komposit C misalnya, ini kalau peristiwa secara konduksi kayak gitu. Kemudian kita juga bisa lebih praktis mendefinisikan koefisien gabungan heat transfer coefficient gitu ya. Jadi dia semacam konduktansi gabungan ya, menggambarkan K gabungan gitu lah, konduktansi gabungan. Dia sebenarnya sesederhana tinggal X sama dengan, atau bukan sama dengan kalau di sini ya, dia ekivalen dengan U kali A delta T. Kayak K lah, kayak K atau H ya, sama kan. Di suku pertama kan K atau H ya, kalau di konduksi K, kalau di konveksi H. Intinya dia semacam overall heat transfer coefficient, jadi gabungan semuanya kayak gitu. Maka untuk menghitung U kali A bisa 1 per R. Nah, kemudian kita bahas untuk konfigurasi berikutnya adalah series paralel komposit. Jadi series paralel komposit itu kita punya lapisan ada paralelnya. Ini ada paralel, ada juga serinya. Maka penyelesaiannya ada 2 pendekatan. Pendekatan yang pertama, kita menggunakan asumsi permukaan tegak lurus arah X itu isothermal, nggak ada lagi. Nanti sebenarnya udah dibahas juga nih ya. Yang pendekatan kedua adalah asumsi permukaan sejajar itu adiabatik kayak gitu. Tapi ini jarang dikeluarin sih sebenarnya konsep-konsep. Tapi ini perlu menarik lah untuk diketahui juga ya. Kalau susunan material secara paralel juga, secara komposit secara paralel ini bisa mempengaruhi profil distribusi suhu ya, atau perpindahan panas. Berikutnya ada contact resistance. Jadi kalau kita punya 2 material yang disambung, pasti ada drop suhu yang mendadak di interface-nya, jadi di permukaannya itu. Jadi kalau kita punya komposit ya, maka ada suhu permukaan kan ketemu nih, material A sama material B ketemu nih ya. Material A ketemu sama material B, ini ada drop suhu. TA min TB itu ada nanti. Ini bukan karena material, tapi karena kontak permukaan tidak sempurna. Nah, hambatan itu ya, hambatan termal dari kontak itu adalah diberikan oleh ini. Diberikan oleh TA min TB-nya dan heat flux yang terjadi. Sumber fisik ya. Kenapa bisa ada kontak resisten? Bisa dari permukaan kasar, sehingga kontak hanya adalah beberapa titik aja.
Harusnya kan suhu itu bisa ditransfer dengan sempurna ya. Menurut hukum ke nol termodinamika ya, suhu itu bisa ditransfer secara total, tapi karena ada permukaan kasar gitu, jadi kontak hanya di beberapa titik, ada kontak spot, sisanya mungkin hanya gap udara. Jadi heat transfernya di interface adalah dua resistansi yang paralel sebenarnya. Yaitu ada konduksi yang lewat kontak spots yang kecil, dan juga konduksi atau radiasi lewat gap udara. Tapi kan udara itu konduktivitasnya rendah, cenderung rendah. Maka kita sebenarnya nggak pengen ada kontak resistance ini. Cara menguranginya kita bisa tingkatkan tekanan kontak ya. Meningkatkan tekanan kontak itu berarti kita memperbesar kontak spot ya. Kemudian menggunakan interfacial fluid ya. Maka ada grease atau gemuk ya. Itu sering dipakai sebagai pelumas ya. Sehingga pun ada kontak resistance, dia K-nya lebih besar dari udara sehingga panas tetap bisa berpindah dengan efektif gitu. Kemudian kita menghindari celah vakum juga karena vakum adalah resistansi maksimum. Jadi nggak ada konduksi lewat vakum ya. Dia adanya, kita tahu ya kalau di vakum berarti kan yang terjadi hanya radiasi aja. Jadi gitu. Kemudian dalam menganalisis proses konduksi ada alternatif lain. Kita mungkin nggak perlu tahu Tx-nya ya, fungsi suhu, fungsi dari posisi untuk menghitung Kx. Karena Kx itu akan konstan. Selama kita punya kasus steady state, no generation, no lateral loss, kita bisa mengintegrasikan Fourier law secara langsung. Ini dapat persamaan yang kita kenal ya. Kx kali delta x per A min. Ini persamaan yang kita kenal, persamaan Fourier. Dan kapan ini berguna? Ketika atau saat ya luasnya itu berubah-berubah atau K-nya juga bisa bervariasi terhadap suhu. Jadi daripada kita nyelesain ODE, Ordinary Differential Equation non-linear penuh, kita bisa mengintegralkan aja Qx-nya langsung. Kalau kita punya cukup boundary conditions. Gitu. Jadi yang persamaan Fourier yang paling sederhana ini, itu sebenarnya cuma berlaku dan syaratnya dia steady state, kemudian satu dimensi, ya, kemudian no generation, dan kalau salah satu dilanggar aja Qx-nya tidak konstan dan metode integral sederhana ini gagal. Artinya pakai apa? Pakai heat diffusion equation. Ya. Ini harus pakai heat diffusion equation aja. Kemudian selain kita punya koordinat kartesius, kita juga punya koordinat radial ya. Di koordinat radial ada beberapa hal atau beberapa tipe. Yang pertama kita punya silinder. Kalau kita punya hollow cylinder dan ada lubangnya gitu kan, berbolong, permukaan dalamnya ada TS1 di R1 dan permukaan luar TS2 di R2. Heat equation kita ya, kalau kita ambil steady state, no generation, dan satu dimensi, arah radialnya kita ambil hanya bagian 1/R-nya aja kan ya, kayak gitu. Ini kan akan sama dengan 0. Artinya ini kenapa bentuknya beda dari plane wall? Karena di Cornell cylinder luas penampang berubah dengan R. Ya, A-nya ini bentuknya beda ya. A-nya ini berubah-berubah. Bergantung sama R yang digunakan. Kayak gitu. Kemudian kalau kita integrasikan, kita mau tahu fungsi T, fungsi dari R, ini akan dapat dua kali integral. Karena ini kan turunan dua variabel ya. Apa namanya? Turunan dua variabel. Orde 2 ya, turunan orde 2. Kayak gitu. Kita akan dapat 2, kemudian kita ambil boundary condition-nya. Boundary condition-nya adalah kalau di R1 TS1, kalau di R2 TS2. Kita akan dapat persamaan ini. Ini adalah distribusi suhu pada arah radial ya, satu dimensi ya, dimensi ada dimensi radial pada silinder kayak gitu. Kita akan tahunya dapatnya seperti ini. Jadi tergantung pada R1, R2-nya, kemudian R dan R, ini posisinya ya. Kayak gitu. Kalau menghitung heat transfer rate tinggal kita turunin terhadap R aja ya. Kita buat turunan terhadap R, kita akan dapat persamaannya. Kemudian thermal resistance-nya tetap sama ya. Ini bisa diberikan yang kayak gini. Thermal resistance selalu adalah kalau kita nyari hambatan di listrik kan V per I gitu ya. V per I. Ya itulah ya. Jadi tinggal diatur aja. V-nya adalah perbedaan suhu atau Ln
sebenarnya bukan LAN sih, tapi TS1 min TS2 ya. Nanti tinggal dipindah-pindah ruas. Ya ini tinggal, ya kalau mau pakai langsung formulanya boleh. Kayak gitu. Sehingga nanti kalau kita punya composite cylindrical wall ya, jadi dia udah composite kayak gini misalnya, dan dia cylindrical ya wallnya, maka ya hambatan-hambatannya juga harus diperhatikan. Ini bagian konveksi, ini bagian konduksinya, ya ada bedanya kayak gitu. Selain silinder, sistem koordinat radial juga dipakai pada sphere, pada bola ya. Dia pakai metode langsung integral alternatif dari Fourier ya, seperti ini. Di A-nya diganti 4πr kuadrat. Di dt per dr. Jadi kita mau lihatnya analisisnya adalah pada arah dr. Nah, karena QR-nya konstan, tadi karena satu dimensi, steady state, tidak ada generasi, kita bisa dapat ya berapa fungsi QR-nya. Kita integralkan, pindah ruas, dan sebagainya. Kalau K-nya fungsi dari suhu, ya, K dt. Kalau ada konstan tinggal keluarkan. Kalau makanya kalau K-nya konstan, kita tinggal keluarkan QR-nya seperti ini dan hambatannya seperti ini. Itu. Oke, ini untuk sistem radial bola. Nah, berikutnya, kalau konduksinya ada thermal energy generation. Jadi sudah ada generasi. Tadi kan kasusnya kalau berlaku kalau tidak ada generasi aja. Kalau ada generasi, Qx tidak lagi konstan terhadap posisi. Akibatnya konsep thermal resistan dan rangkaian thermal tidak berlaku lagi untuk bagian yang mengandung sumber generation. Jadi kalau dalam sistem kita kayak gini nih, jadi dalamnya ada generation, ya ini beda pendekatannya. Kayak gitu. Sumber generation ada beberapa macam ya. Bisa dari ohmic heating ya, nanti ada energi lah ya, I kuadrat R, atau apa generasi per voltase ya. Ini bisa macam-macam, bisa dari reaksi kimia ya yang eksotermik atau yang endotermik. Kemudian bisa juga absorpsi radiasi ya, misalnya kalau ada gamma ray ya dan sebagainya. Nah, untuk the plane wall, kalau ada generation, heat equation-nya jadi seperti ini ya. Kita yang ambil asumsi hanya dua sekarang, dia steady state dan K-nya konstan. Jadi nanti kalau kalian masih ingat heat diffusion equation, dia akan jadi kayak gini ya. Heat diffusion equation-nya jadi seperti ini. Jadi ada generation di sini dibagi dengan K karena kita tadi mengalihkan dengan K di sini, kan harus ada K di sini ya, ada K. Kayak gitu, kemudian maka dapat kalau kita integrasikan dua kali, kita akan dapat persamaan suhu, tapi ada dua yang tidak diketahui konstanta. Kita ambil ini boundary conditionnya dari satu titik ke titik lain, kita akan dapat distribusi suhunya seperti ini. Ya, distribusi suhunya. Dan kalau misalnya simetris, ya ini kebagi dua persis, plus L dan L, dan kita tahu suhu permukaannya misalnya sama ya, TS1 sama dengan TS2, sama dengan TS lah misalnya. Maka TX-nya misalnya lebih sederhana lagi. Kemudian suhu maksimum akan ada di mid plane, akan di tengah bidang, ya di X sama dengan 0. Ini akan ada suhu maksimum. Kalau kita lihat grafiknya secara parabolik, dia memang ada di paling puncak. Jadi T di 0 atau T0 itu formulasinya seperti ini. Atau kalau pakai bentuk non-dimensionalnya, kita pakai persamaan kayak gini. Nah, ini sama aja ya, mau bentuk non-dimensional maupun bentuk persamaan. Oke, kemudian tadi kan kita bahas, sebenarnya yang kita ketahui itu kan biasanya suhu fluidanya, bukan suhu permukaan, walaupun kita bisa cari suhu permukaan itu. Nah, kita pakai surface energy balance sebenarnya. Surface energy balance ini udah dibahas juga sebenarnya di video atau chapter sebelumnya ya. Di X sama dengan L, konduksi yang sampai di permukaan adalah convexing di bawah fluida. Ya, ini kan kita udah tahu ya, bahwa ini konduksi yang lewat adalah konveksi yang terjadi pada fluida. Maka kalau kita rearrange, kita akan dapat persamaan ini. Ya. Cara lain adalah pakai overall energy balance juga. Nah, hasilnya adalah pada arah radial, ini kepada arah radial ya, kita akan dapat distribusi suhu seperti ini. Kalau non-dimensional seperti ini.
Kita juga bisa menghubungkan TS dengan T infinite, overall energy balance, sedangkan hubungannya seperti ini. Sama aja ya, ada RO ya, ini ada outernya. Ini kan dia masih pakai cylindrical coordinate ya kayaknya. Ya. Nah ini kan silinder ya, atau plane wall. Masih plane wall sih sebenarnya. Nah, oke, itu ya. Kemudian ya kalau kita lihat sebenarnya semakin complicated geometrinya, bisa dari planar, dari plane bidang biasa, dari silinder ke spherical, distribusi suhunya akan makin melengkung ya, karena luas permukaannya kan makin bervariasi seiring dengan R, seiring dengan jarak yang ditempuh kayak gitu. Nah, kita ke extended surfaces atau fins ya. Jadi fins itu apa sih? Fins itu kan sirip gitu ya intinya. Kalau kita mau meningkatkan Q kan ada 3 opsi ya. Kita bisa naikkan H-nya, naikkan delta T-nya, atau naikkan A-nya. Nah, fins itu adalah cara meningkatkan A. Jadi, biasanya cuma kayak gini, ya. A-nya cuma segini, A-nya ditambah. Luas permukaannya ditambah semakin banyak, gitu. Jadi, general conduction analysis ini tetap sama ya. Apa namanya? Tetap sama persamaannya. Ini persamaan untuk persamaan umum untuk sirip atau fin ya. Jadi harus ada AC-nya. Luas permukaan eh si siripnya itu fins-nya berapa. Jadi fin of uniform cross sectional area, untuk uniform cross sectional area tetanya tx apa namanya, eh, suhu di satu titik di siripnya atau di finnya itu dikurang suhu fluid dari sekitarnya, itu adalah kita kenal dengan excess temperature. Ya, theta ini excess temperature. Ya, kalau kita bikin beberapa kasus, yang pertama ada convective tip, maka persamaannya jadi kayak gini. Ini agak rumit, menggunakan sin hiperbolik dan cos hiperbolik. Ya, kalau yang kedua ada yang adiabatic tip. Adiabatic tip itu, ya ini juga sama, ada formulasinya, dan ada yang infinite fin-nya. Jadi L-nya dianggap sangat panjang atau sangat besar. Kayak gitu. Masing-masing udah ada persamaannya. Nah, yang paling penting ada di sini sebenarnya, effectiveness dan efisiensi. Efektivitasnya diukur dari berapa panas yang ditransfer lewat fin itu, QF ya. Kemudian dikalikan dengan ini macam-macam. Kemudian juga kalau infinite fixed fin approximation, jadi kalau kita pakai case yang D, di mana kita punya infinite fin, ya, maka kita bisa pakai ini, ya, persamaan ini. Nah, kalau efisiensi ya, kita tahu ya QF yang diterima atau dilepas per panas yang atau heat energi yang masuk gitu. Ini kan udah jelas ya. Kemudian overall surface efisiensi, kalau kita punya fin-nya lebih banyak ya, ada array, jadi dalam bentuk susunan, dalam bentuk banyak fin, maka array dengan n fin dan base yang tidak tertutup bisa seperti ini efisiensinya, ya, tergantung pada kita-nya ini, totalnya berapa. Dengan AT, ya untuk menghitung kita kan butuh AT. AT itu berarti adalah pekalian dari jumlah fin dikali luas permukaan satu fin tambah area base-nya, base expose yang terekspos dengan panas langsung. Kalau resistansinya diberikan seperti ini, jadi ada fungsi efisiensi di dalam menghitung resistansi dari suatu fin. Nah, yang terakhir mungkin ya, adalah tentang bioheat equation. Bioheat equation ini sebenarnya adalah modifikasi dari heat equation untuk jaringan hidup. Jadi menambahkan dua source term. Yang pertama ada Qm. Jadi generationnya ada dua. Kalau di bioheat equation ada Qm, ada Qp. Qm itu metabolic heat generation. Ini biasa aja dengan generasi biasa. Yang kedua ada perfusion term. Jadi pertukaran energi dengan darah. Ini kalau pada jaringan hidup. Kita ambil steady state sama dengan 0. Kemudian satu dimensi kita ambil arah X aja gitu kan. Kita akan dapat. Ya, ini Qp ini udah ya empirical mungkin ya. Jadi omega berapa, rho P, Cp, Ta min T ini berapa. Perfusion term. Nanti akan dapat tetanya sekian, excess temperature dan apa namanya distribusinya.
kayak gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan ya lewat tutorial ini. Ini adalah review materi. Jadi nanti silahkan teman-teman boleh simak juga video-video yang lainnya, latihan soal khususnya untuk mempersiapkan menghadapi UAS. Terima kasih. Semoga berhasil ya, semoga sukses dan sampai jumpa.